Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soli dan soliha. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam atau yang disingkat PAI. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Nah, kita akan belajar di bab 2 tentang mengenal surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Sebelumnya, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Dan untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan surah Al-Ikhlasnya ya teman-teman. Tapi sebelum kita memulai ke pembelajaran inti kita, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hal ini. Teman-teman tolong disimak ya. Terbiasa membaca basmalah. Yang pertama, sebelum memulai semua kegiatan, biasakanlah membaca basmalah. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita sehari-hari, kita harus biasakan untuk membaca basmalah ya teman-teman, agar kegiatan kita yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah. Yang kedua, bacalah basmalah agar semua kegiatan kita berkah dan bermanfaat. Nah, ketika kita membaca basmalah, insya Allah kegiatan kita yang kita lakukan akan bermanfaat untuk kita maupun untuk orang lain. Yang ketiga, sebelum pergi sekolah, bacalah basmalah. Nah, sebelum kita melangkahkan kaki kita keluar rumah, teman-teman harus baca basmalah dulu ya, agar Allah melindungi perjalanan kita dari rumah sampai ke sekolah. Dan yang keempat, sebelum belajar bacalah basmalah. Itu sudah pasti ya teman-teman. Biasanya saat kita di sekolah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, biasanya ibu dan bapak guru akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, biasanya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Dan yang kelima, mengawali makan dan minum dengan basmalah. Sudah pasti ya teman-teman. Sebelum kita membaca doa sebelum dan sesudah makan, biasanya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Yang keenam, ketika akan tidur, bacalah basmalah. Ini juga sama seperti tadi. Ya, sebelum membaca doa mau tidur, kita harus baca basmalah terlebih dahulu. Yang ketujuh, membaca basmalah, sedikit bacaannya tapi sangat banyak manfaatnya. Betul sekali ya teman-teman. Insya Allah dengan kegiatan yang kita lakukan, membaca basmalah insya Allah akan berjalan dengan lancar. Yang kedelapan, segala kegiatan yang baik harus dimulai dengan membaca basmalah agar mendapat berkah. Ya, insya Allah kalau kita melakukan kegiatan kita setiap hari dengan diawali basmalah, insya Allah semua kegiatan kita akan dipermudah oleh Allah dan diberi keberkahan. Untuk yang terakhir, selain itu biasakanlah berdoa sebelum dan sesudah belajar agar diberi kemudahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Betul sekali ya teman-teman, insya Allah kalau kita baca basmalah ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kita menuntut ilmu, insya Allah ilmu yang kita dapat akan berkah untuk kita. Selain berkah untuk kita, insya Allah bisa kita salurkan lagi kepada orang lain. Mensyukuri karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Betul ya teman-teman, yang terutama yaitu nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita setiap hari.
Walaupun kita banyak uang, tapi kalau Allah tidak memberikan kesehatan untuk kita, untuk apa teman-teman? Ya, kita tidak akan bisa menikmatinya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah setiap hari kepada kita. Salah satunya adalah ditunjukkannya jalan yang lurus menuju kebahagiaan. Nah, ini juga ya, Allah selalu menyuruh kepada umatnya dan hambanya untuk selalu berada di jalan lurus dan diridhoi Allah. Seperti contohnya, Allah selalu memberi dan menyuruh kita untuk melakukan sholat 5 waktu yang seharinya ada 17 rakaat, ya, dan memerintahkan kita umatnya untuk selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Itu juga udah tanda ya teman-teman bahwa Allah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Allah tidak ingin menjerumuskan umatnya kepada jalan yang tidak baik. Semua nikmat dan karunia yang kita terima adalah bukti kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluk ciptaannya. Betul ya teman-teman, Allah selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai hambanya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam. Karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya harus kita syukuri. Harus ya teman-teman, karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah adalah nikmat yang terbaik yang Allah berikan untuk umatnya. Dan yang terakhir, bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika kita sudah melakukan kegiatan seharian dan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam inti pembelajaran kita ya teman-teman untuk hari ini, yaitu melafalkan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas termasuk surat pendek. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. 4 ayat ya teman-teman, jangan lupa. Surah Al-Ikhlas terdapat dalam juz ke-30. Ya, betul, karena surah Al-Ikhlas termasuk ke dalam juz 30 beserta surat-surat pendek yang lain. Juz ke-30 dinamakan juz amma. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Bisa disebut juga Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Al-Ikhlas artinya memurnikan di dalam diri dan mengesahkan Allah. Ya, surat Al-Ikhlas juga di sini disebut tentang isinya tentang keesaan Allah, ya. Adapun surat Al-Ikhlas, yuk kita baca bersama-sama, teman-teman bisa mengikutinya dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Satu ya teman-teman, tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan, bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, Allah adalah tempat kita bergantung. Tidak ada Tuhan lain yang wajib kita sembah kecuali Allah, dan tidak ada Tuhan lain yang sebagai tempat untuk bergantung kita. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu bukan seorang anak, bukan seorang ayah, bukan seorang ibu, tidak mempunyai saudara. Allah itu tunggal ya teman-teman, hanya satu.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menandingi Allah, karena yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas, yang pertama, surah Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, artinya Allah tunggal atau satu. Allah hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Seperti yang Ibu katakan tadi, Allah itu hanya satu, tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai saudara ya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung, tempat kita berdoa dan berharap, dan hanya kepada Allah kita menyembah. Ya teman-teman, hanya kepada Allah lah kita menyembah dan memohon pertolongan. Sesulit apapun keadaan kita harus memintanya kepada Allah ya teman-teman. Jangan meminta kepada selain Allah, karena jika seseorang meminta ke selain Allah, berarti orang tersebut adalah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tandingannya dan tidak ada yang seperti Allah. Benar, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Tidak ada Tuhan lain yang bisa menandingin Dia. Ya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti makhluk. Benar, karena Allah adalah pencipta, bukan seorang makhluk. Teman-teman, oke, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sekutu, ya, tidak punya kelompok, tidak berkelompok juga. Allah itu sendiri ya, teman-teman. Kita umat Islam harus beriman dan menyembah hanya kepada Allah saja. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Oh iya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ya, dan Ibu belum memberikan tugas kepada teman-teman, Ibu akan menceritakan sedikit ya tentang surah Al-Ikhlas ya. Di sini ada kisah yang menarik ya teman-teman tentang surah Al-Ikhlas. Ya, di sini ada teman Rasulullah, yaitu yang bernama Muawiyah ya. Muawiyah ketika ia meninggal ya, Rasulullah melakukan takziah ke rumahnya. Alangkah kagetnya Nabi Muhammad ketika mengetahui bahwa ada ribuan malaikat yang turut serta mendoakan sahabat Muawiyah. Kenapa demikian? Karena semasa hidupnya Muawiyah selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam rutinitas untuk berzikirnya. Oleh karena itu, banyak malaikat yang datang untuk mendoakan sampai-sampai membuat cahaya matahari mampu menutupi hingga suasana menjadi redup. Karena saking banyaknya ya teman-teman, malaikat-malaikat yang turun mendoakan sahabat Nabi tersebut. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh sahabat Nabi tersebut ya teman-teman, agar kita juga bisa didoakan oleh para malaikat. Untuk tugasnya, mengerjakan buku paket pendidikan agama Islam atau PAI halaman 23 sampai 24 ya teman-teman, dikumpulkan via Classroom. Sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan dimengerti ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.